Hai teman-teman, selamat datang lagi di pembahasan mengenai pronouns. Langsung saja, yang sudah saya jelaskan tadi, pronouns adalah kata ganti benda. Jadi daripada kita menggunakan nama terus-menerus, misalnya John, John, dan John, kita menggunakan kata gantinya yaitu he. Pronouns terdiri atas 4 bagian, yaitu dia pronoun sebagai subjek, pronoun sebagai objek, pronoun sebagai possessive, dan pronoun sebagai reflexive. Yang dimaksud di sini adalah subjek, dia melakukan sesuatu; objek, dia menerima sesuatu; possessive, dia memiliki sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, punya aku, punya dia, ya, punya Anda, dan sebagainya. Reflexive itu artinya merunut pada diri sendiri. Artinya misalnya kalau kita ke pasar sendirian, maka kita menggunakan yang reflexive. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang pronouns untuk subjek tunggal. Subjek tunggal antara lain yaitu he, she, it, I, dan you. He menjadi him menjadi his, dan refleksifnya adalah himself. She, subjeknya, objeknya menjadi her, possessive menjadi her atau hers. Untuk hers, menggunakan s itu untuk jawaban yang pendek. Misalnya, this is her pen. Ini adalah bolpennya dia. Jawaban yang pendek, this is hers. Untuk reflexive menjadi herself. Contohnya, she went to the market by herself. Dia pergi ke pasar sendirian. It, subjek dan objek tetap sama. Possessive menjadi its, reflexive itself. I menjadi me menjadi possessivenya ada 2, yaitu my atau mine. My untuk jawaban panjang, this is my pen, dan mine untuk jawaban pendek, it is mine, ini punya aku, dan myself. Berikutnya ada you, tetap sama, you. Possessive, your atau yours. Sekali lagi, your untuk jawaban panjang dan yours untuk jawaban pendek. Dan terakhir, refleksifnya adalah yourself. Berikutnya adalah subjek jamak. Jamak di sini kurang lebih hanya ada 2, yaitu untuk we dan they. We menjadi us, they menjadi them. Possessivenya menjadi our untuk jawaban panjang, dan ours untuk jawaban pendek. Them menjadi their untuk jawaban panjang, dan theirs untuk jawaban pendek. Reflexive agak panjang, tulisannya them, selves, S-E-L-V-E-S, bukan S-E-L-F-S. Oops, maaf, di sini ourselves, ya. Ourselves. Dan untuk ini menjadi themselves, itu yang di bawah. Ya, themselves. Dan teman-teman, percaya nggak percaya, ujian TOEFL atau ujian kompetensi bahasa Inggris manapun itu biasanya kurang lebih 30% dari soal hanya menguji sebatas pronouns ini. Jadi apakah antara subjek dan objek udah nyambung apa belum? Hanya itu saja. Saya kasih contoh kecil, misalnya di sini, I went to kita ganti aja ya. I went to school by
herself. Ya, seperti teman-teman bisa lihat, herself di sini tidak tepat karena tidak nyambung dengan I. I harusnya refleksifnya menjadi myself. Ya, jadi untuk soal-soal error recognition atau meneliti mana yang salah, maka jawabannya adalah yang inilah yang salah. Ya, maka dari itu teman-teman harus wajib, dan hukumnya memang wajib, ya haram ya kalau tidak hafal pronouns ini. Ini adalah hal yang paling simpel dan biasanya soalnya cukup banyak di dalam ujian kompetensi bahasa Inggris. Oke, semoga teman-teman menikmati materi ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. See you. Hai teman-teman, selamat datang lagi di Bagi-Bagi Bahasa. Kali ini akan saya lanjutkan materinya, yaitu pembahasan mengenai pronouns. Untuk catatannya silahkan lihat di blog post atau yang di notes di Facebook. Sebelum masuk ke materi pronouns, kita akan pelajari dulu dasar dari kalimat bahasa Inggris. Ya, mari kita langsung lihat aja. Di sini ditulis basic sentence atau dasar kalimat. Dasar kalimat dalam bahasa Inggris terdiri atas 3 bagian, yaitu subjek, verb atau kata kerja, dan objek. Untuk mengingatkan lagi, subjek adalah pihak yang aktif melakukan sesuatu. Verb adalah kata kerja, dia menunjukkan aktivitas atau keadaan dari suatu benda. Objek adalah sesuatu yang menerima suatu perlakuan atau benda itu sendiri. Ya, jadi dasar dari suatu kalimat terdiri atas 3 bagian: subjek, verb, objek. Contohnya yang paling simpel adalah seperti ini. Subjek, kita bisa mengambil kata benda atau nama John. Kata kerja, menyukai atau likes. John likes Mary. Mary sebagai objek. Mary menerima suatu perlakuan dari John. Ya, Mary disukai oleh John. John menyukai Mary. Nah, John dan Mary itu bisa kita ganti dengan kata ganti benda atau pronouns, yaitu he dan her. He likes her. He menggantikan John, her menggantikan Mary. Her untuk perempuan dan he untuk laki-laki. Her di sini sebagai kata ganti objek. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di pembahasan setelah ini. Nah, dari kalimat simpel ini bisa kita kembangkan dengan kalimat yang lebih kompleks atau dengan keterangan yang lebih banyak. Salah satu contohnya adalah kalimat di bawahnya, yaitu the boy in red likes ice cream. Ya, mari kita pecah jadi 3, yaitu keterangan subjek ada di sini, the boy in red. Ya, ini adalah keterangan subjek, ya, KS untuk keterangan subjek. Likes kata kerja atau verb. Dan di sini objeknya adalah ice cream. Seperti itu. Jadi artinya adalah lelaki atau anak laki-laki in red yang memakai baju merah menyukai ice cream. Dan ini bisa kita kembangkan menjadi lebih kompleks lagi. Ya, kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu pronouns itu sendiri.